Kenapa hidupmu terasa gelisah, meski kamu sudah punya segalanya? Pernahkah kamu merasa doa-doamu tak pernah dijawab? Mungkin ada yang terlupa, bukan tentang siapa yang kamu minta, tapi seberapa sering kamu mengingatnya. Di video ini, kamu akan menemukan kunci yang selama ini hilang. Kunci ketenangan, keajaiban, dan pertolongan dari langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk dunia, di antara suara bising kesibukan, ada satu suara yang lembut, tenang, tapi sangat kuat. Itulah zikir dan doa. Ia bukan sekadar ucapan, tapi sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa kita lemah, dan hanya Allah yang maha kuat. Hari ini, mari kita duduk bersama. Mari kita resapi satu pesan yang sangat penting untuk hidup kita. Mengapa kita harus memperbanyak zikir dan doa? Apa keutamaannya? Bagaimana cara yang benar? Dan bagaimana zikir bisa menjadi penolong dalam hidup kita? Saudaraku, zikir berasal dari kata zakara yang berarti mengingat. Sedangkan doa adalah permohonan, tanda penghambaan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah 152. Bayangkan, kita manusia yang penuh dosa, penuh kekurangan, namun jika kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta dan keikhlasan, Allah ingat kepada kita. Masya Allah, zikir dan doa bukan sekadar ritual, tapi sebuah ikatan cinta antara hamba dan Tuhannya. Zikir adalah kekuatan rohani. Ia menenangkan hati yang gundah, menyinari jiwa yang gelap. Allah berfirman, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Pernahkah hati kita gelisah, cemas, tak tahu arah? Coba duduk sejenak, ucapkan, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ucapkan dengan hati, dengan air mata jika perlu. Rasakan getaran itu. Itulah zikir. Itulah ketenangan yang tak bisa dibeli dunia. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Tanpa zikir, hati kita mati. Kita hidup, tapi tak hidup. Kita jalan, tapi hampa. Zikir adalah pelindung jiwa, perisai hati, benteng dari bisikan syaitan. Bahkan dalam setiap aktivitas, kita dianjurkan berzikir. Bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, sebelum makan, sesudah makan, saat gelisah, saat sedih, saat senang. Itulah hidupnya seorang mukmin, selalu ingat Allah. Saudaraku, doa adalah kekuatan luar biasa. Ia tidak pernah sia-sia. Ia ibarat anak panah yang dilepaskan dalam gelap, mungkin kita tak melihat, tapi ia pasti menuju sasaran. Nabi Muhammad bersabda, doa adalah senjatanya orang beriman. Hadis riwayat Hakim, Allah menyukai hambanya yang berdoa. Bahkan Allah marah jika kita tidak berdoa kepadanya. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Quran Surat Ghafir 60. Tapi ingat, doa bukan sekadar meminta. Doa adalah wujud kepasrahan, pengakuan bahwa kita bukan siapa-siapa tanpanya. Saat dunia terasa berat, saat harapan pupus, saat doa belum terkabul, teruslah berzikir, teruslah berdoa. Kisah Nabi Yunus, alaihissalam. Saat beliau di dalam perut ikan, di tengah gelapnya malam dan laut, ia berdoa. La ilaha illa anta, subhanaka ini kuntu minas zalimin. Allah pun menyelamatkannya. Bayangkan, jika zikir bisa membelah samudera dan menembus gelapnya perut ikan, apa yang tak bisa Allah lakukan dalam hidup kita? Beberapa zikir yang sangat dianjurkan Rasulullah. 1. Zikir pagi dan petang. Perlindungan dari gangguan jin, sihir, dan bala.
2. Istighfar, astagfirullah, membuka pintu rezeki dan ampunan. 3. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 4. Sholawat, mengundang syafaat Rasulullah. 5. Doa khusus dalam sujud, antara azan dan iqomah, dan di sepertiga malam terakhir. Saat-saat yang sangat mustajab. Saudaraku, mulai hari ini, jadikan zikir dan doa sebagai nafas hidupmu. Bukan hanya saat susah, tapi juga saat bahagia. Bukan hanya saat butuh, tapi sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Sibukkan lisan kita dengan zikir. Penuhi hati kita dengan doa. Dan percayalah, Allah tak pernah jauh. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah 186. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.